Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. "141, sulit untuk dikatakan." Casey langsung memasuki ruang perjamuan setelah mengatakan itu. Farley membeku di tempatnya. Pria yang mengendarai Lamborghini melewati Farley dan menepuk pundaknya. "Nyali, dari mana kamu berani mengejar adikku di saat keluarga Laval hanya memiliki sedikit aset? Apa kamu bermimpi? Apa yang salah dengan keluarga Laval? Keluargaku nanti akan menjadi salah satu keluarga kaya raya, dan calon suami adikku adalah Tuan Reed." Farley ingin membalas, tapi pria itu telah pergi. Casey dan kakak laki-lakinya mendekati Ellen. "Halo, Ellen. Kita bertemu lagi." Casey mendekat dan memeluk Ellen. "Halo, Casey." Ellen memaksakan senyumnya. "Tidak ada yang datang?" Casey melihat ruang perjamuan dan menemukan bahwa sisi kiri dan kanan aula terpisah. Sebelah kiri ramai dengan aktivitas sedangkan sebelah kanan sepi. Casey memahami apa yang sedang terjadi saat melihat ekspresi keluarga Ellen. "Jangan khawatir, Ellen. Sebastian, cepat kemari." Casey menyeret pria tampan di belakangnya. "Dia Sebastian Hafland, saudara baptisku. Dia berasal dari keluarga Hafland di kota Janan. Apa kamu mengenalnya?" Keluarga Hafland di kota Janan. Tangan Hallie yang sedang memegang rokok gemetaran ketika nama Sebastian disebut. "Apakah keluarga Hafland yang merupakan keluarga terkaya ketujuh di kota Janan? Keluarga terkaya ketujuh di kota Janan? Keluarga Hafland?" Mabel sedikit merenung dan dengan segera teringat. Dia segera menyapa Sebastian. "Apa kamu Sebastian Hafland, putra Yuel Hafland?" "Ya, aku membawanya untuk bertemu Ellen karena dia masih lajang," ucap Casey bangga. "Halo, Ellen. Aku selalu mendengar Casey membicarakan bahwa kamu sangat cantik. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, ternyata itu benar." Sebastian menjabat tangan Ellen sopan. Tujuan kunjungan Sebastian kali ini sebenarnya untuk mengejar Ellen. Dia selalu mendengar dari Casey bahwa Ellen itu cantik. Casey benar. Penampilan dan bentuk tubuhnya lebih baik daripada selebriti kebanyakan. "Halo, Tuan Hallie dan Nyonya Mabel." Sebastian mengalihkan pandangannya dan menyapa Mabel dan Hallie dengan senang hati. Setelah itu, Sebastian menatap Ivan. Casey memberitahunya bahwa suami Ellen adalah seorang pecundang dan dibesarkan di pedesaan. Karenanya, Sebastian tidak langsung menyapa Ivan. Lagi pula, Sebastian sudah menganggap Ivan sebagai saingan cintanya saat melihat Ivan. "Halo, Ivan." Meski demikian, Sebastian tetap rendah hati dan menyapa Ivan dengan senyuman. Sebastian tidak berpura-pura sopan. Keluarga Hafland telah kaya selama 2 generasi, dan Sebastian adalah generasi ketiga. Pendidikan di keluarga Hafland sejak kecil sangat ketat untuk mewariskan kesejahteraan mereka. Dari segi pengetahuan, karakter dan semua aspek, Sebastian bisa dikatakan sudah jauh melampaui Yuel, ayahnya, dan Antiri, kakeknya. Inilah alasan mengapa Casey membawanya kemari. Sebagai sahabat Ellen, Casey tentu akan memperkenalkan pria terbaik pada Ellen. "Ini adalah hadiah dariku." Sebastian mengeluarkan amplop besar dan menyerahkannya pada orang yang bertugas untuk mengumpulkan hadiah. "Ini dariku." Casey juga mengeluarkan sebuah amplop. Petugas pengumpul hadiah yang sebelumnya bosan menjadi bersemangat ketika menerima 2 amplop. Dia buru-buru membukanya dan menghitung uangnya. Setengah menit kemudian, suara nyaring terdengar. Sebastian Hafland memberikan hadiah 378 juta rupiah. Casey Ramos memberikan hadiah 434 juta rupiah. Suara keras itu terdengar dan menarik perhatian banyak orang. Namun, para tamu tidak mengenali Sebastian dan Casey. Casey belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, dan baru saja kembali setelah lulus. Sedangkan Sebastian tinggal di kota Janan dan jarang datang ke kota Sisbey. Apalagi mereka berdua jarang menunjukkan wajah mereka membuat tidak ada yang mengenali mereka. Tapi, 378 dan 434 juta rupiah merupakan hadiah yang sangat besar. Bahkan para pemimpin yang memberikan hadiah beberapa belas juta saja dianggap murah hati, apalagi Casey dan Sebastian yang masih muda dan tampan. Kerumunan mulai ramai membicarakan mereka. "Haha, mereka hanya kedatangan 2 orang tamu, ditambah keluargamu yang berjumlah 4 orang. Keren sekali 6 orang tapi 200 meja. Kamu bisa menyumbangkan makanan sisamu untuk para pengemis." Elena masih dengan penuh penghinaan. "Haha, aku yakin bahkan para pengemis tidak bisa menghabiskan 200 meja makanan ini." Farley berkata kepada Casey. "Kamu harusnya bergabung bersama kami, cantik.
Kalian bisa mengenal banyak orang penting untuk masa depan kalian. Diam kau! Scarlett berkata. Jangan membuat keributan. Menurutmu apa pendapat orang-orang dari grup Raspen dan Tuan Ska tentang kita jika dia melihatmu berteriak? Scarlett tampak seolah-olah dia memarahi Farley, tetapi sebenarnya dia mencoba mengarak hubungannya dengan grup Raspen. Namun, dia tidak menyadari bahwa grup Raspen bukan apa-apa bagi Cassie dan Sebastian. Laud hanya orang terkaya di distrik baru berkembang, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang kaya di kota Sisbey dan kota Janan. Apa yang sedang terjadi? Apakah tidak ada yang datang? Sebastian tidak menyukai Scarlett. Dia cukup terkejut ketika melihat 200 meja yang disiapkan di ruang perjamuan. Apa-apaan ini? Mejanya terlalu banyak. Pikir Sebastian dalam hati. Sebastian pernah mendengar tentang keluarga Leval. Dengan status mereka itu, kecuali mereka mengundang semua karyawan grup Hybrid, bagaimana mereka memenuhi 200 meja itu? Apalagi Ellen sudah keluar dari keluarga Leval dan grup Hybrid. Mabel kembali memiliki harapan ketika melihat Sebastian. Karena itu, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Lupakan tentang 200 meja. Tidak ada yang akan menghadiri perjamuan kami bahkan hanya dengan 20 meja. Apa kamu mengenal orang hebat di kota Sisbey, Sebastian? Aku tahu rasanya sedikit mendadak jika aku bertanya seperti ini di pertemuan pertama kita, tapi aku tidak punya pilihan lain. Sebastian berada dalam dilema. Keluarga Havland memang mengenal beberapa keluarga bergengsi di kota Sisbey. Tapi para tamu mungkin akan menolak ajakan Sebastian walaupun Sebastian sendiri bersedia membantu Ellen. Bagaimanapun, keluarga Havland tidak terkenal di kota Sisbey. Sebastian, tolong bantu mereka. Cassie menatap Sebastian penuh arti. Ini adalah kesempatan untuk membuat Ellen terkesan. Sebastian mengangguk mengetahui hal itu. Aku akan mencoba menelpon. Terima kasih banyak. Mabel pun bersyukur. Ellen ingin mengatakan sesuatu, tapi Sebastian sudah lebih dulu melakukan panggilan telepon dan kembali setelah 6 menit. Bagaimana? Tanya Mabel. Mereka setuju. Ucap Sebastian. Wow! Itu cepat sekali. Seru Mabel. Ya, pengaruh keluarga Havland cukup besar. Sebastian merasa agak aneh. Mereka langsung setuju begitu dia menelpon dan memberitahu tujuannya, seolah-olah mereka memang berencana untuk datang. Bahkan ada yang mengatakan mereka sudah dalam perjalanan. Sebastian bingung, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Bab 142, teratas. Bukannya Sebastian tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Lagi pula, itu kesempatan baginya untuk membuat Ellen terkesan. Dia dilema dalam situasi seperti itu. Sebastian, terima kasih banyak. Lain kali aku akan mentraktirmu makan malam. Mabel sangat gembira. Dia sangat puas dengan Sebastian. Pria itu adalah menantu yang ideal untuknya karena dia supel, positif, berbakat, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dengan itu, Mabel memiliki ide untuk mempertemukan Ellen dan Sebastian. Tidak apa-apa. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Kamu bisa menganggap ini sebagai hadiah dariku untukmu. Mabel begitu lembut dan sopan. Saat Ellen dan yang lainnya sedang mengobrol, bayangan mobil kembali muncul di bawah bukit. Barisan mobil mewah lainnya, yang berbeda dari sebelumnya, perlahan menaiki bukit. Mobil-mobil itu adalah mobil mewah yang terbaik. Yang pertama adalah Rolls-Royce, diikuti oleh Bentley, Limousine Street Lincoln, dan sebagainya, yang sama-sama mewah. Bahkan lencana VIP yang ada di pelat nomor menunjukkan status luar biasa dari orang-orang ini. Begitu mobil-mobil ini muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang berdiri dan menatap mobil-mobil mewah itu. Wah! Bukankah Rolls-Royce dengan nomor pelat mobil JS11111 itu milik Yokeland, konglomerat internet dari kota Sisbey? JS23456. Itu mobil milik Ratu Perhiasan, Valerie Quick. Ya Tuhan! JS44444 adalah mobil Kelvin Madison, konglomerat perumahan. JS77777 milik Acton Walls, pemilik olahraga Eriker. Ada JS66666, JS33666, JS99999, JS56789. Satu persatu, pelat nomor teratas muncul. Semua orang di aula perjamuan bingung. Sudah jelas apa yang direpresentasi melalui pelat-pelat ini. J berarti kota Janan. S menunjukkan kota Sisbey. Lencana VIP menunjukkan status tinggi para pemilik mobil-mobil di kota Sisbey. Oh, sial! Apakah semua orang penting ini di sini untuk menghadiri perjamuan? Aku rasa mereka datang ke sini setelah mengetahui bahwa Elena menikah dengan Tuan Reed. Kita sudah datang ke perjamuan yang tepat hari ini. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan orang-orang penting ini. Jamie sangat bersemangat hingga gemetar.
keluarga Malen tinggal selangkah lagi untuk menjadi salah satu keluarga teratas di kota Sisbei. Salah satu dari orang-orang penting yang akan dia temui hari ini dapat memberi Jimmy dorongan dan menjadikan keluarganya salah satu dari 50 teratas dalam daftar miliarder. Jamie sangat bersemangat hingga tidak sabar untuk keluar dari sana. Banyak orang yang juga bahagia seperti dirinya di sana. Saat mobil-mobil super mewah masuk satu demi satu, terjadi keributan kecil di aula perjamuan. Semua anggota keluarga kelas menengah itu menantikan kedatangan orang-orang penting itu. Sementara itu, Elena dan keluarganya sama hebohnya. Mereka mengenal orang-orang ini, dan semua orang terkejut tak terkira. Menurut mereka, orang-orang ini datang untuk memberi selamat kepada Scarlett dan keluarganya. Mengapa? Karena Tuan Reed adalah anggota keluarga Dewa Perang. Hanya dia yang bisa mengundang orang-orang ini. Jika tidak, para konglomerat di kota Sisbei ini tidak perlu datang. Mobil-mobil mewah itu masuk ke tempat parkir di puncak bukit. Deretan mobil mewah teratas terlihat. Mengikuti mobil-mobil dengan lencana VIP, ada plat nomor yang kurang bergengsi, seperti JSDD 123, JS 98777, JS 566666, dan sebagainya. Mobil-mobil itu milik beberapa keluarga ternama, seperti keluarga Walsh, keluarga Rainey, dan sebagainya. Elena dan Farley, cepat sambut para tamu. Scarlett yang selalu tetap tenang tidak bisa duduk diam saat ini. Dia berdiri menggunakan tongkatnya dengan tergesa-gesa dan ingin menyambut para tamu bersama Valerie, Travis, Elena, dan Farley. Namun, Scarlett dihentikan oleh Elena. Nenek, jangan ke sana. Kenapa? Scarlett bingung. Jika kita pergi ke sana, kita akan terlihat seperti menyanjung mereka. Orang-orang kaya ini dikelilingi oleh orang-orang yang menyanjung mereka setiap hari. Jadi kita harus bertindak berbeda untuk mendapatkan perhatian mereka. Lagi pula, nenek adalah keluarga Tuan Reed, dan aku istri Tuan Reed, jadi tidak pantas jika kita menghampiri dan menyapa mereka. Elena sangat bangga. Suaranya sangat keras ketika dia berbicara tentang Tuan Reed. Bersamaan dengan itu, dia sengaja menatap Ellen dan keluarganya. Bahkan Cassie dan Sebastian pun merasa sedikit iri saat nama Tuan Reed disebut. Suatu anugerah Elena bisa menikah dengan Tuan Reed. Begitu keduanya menikah, keluarga Laval akan langsung terkenal. Begitu mereka menemukan kesempatan ini, hidup mereka menjadi berbeda. Sebastian mulai merasa menyesal. Seharusnya dia tidak membantu Ellen untuk mengundang para tamu karena dia sudah menyinggung Elena dengan cara seperti itu. Bagaimana jika Elena membalas dendam pada Sebastian suatu saat nanti? Meskipun Augeas hanya dewa perang di kota Sisbei, dia mampu menyebarkan pengaruhnya ke kota Janan. Karena itu, akan mudah bagi Augeas untuk menghancurkan keluarga Havland. Sebastian sejenak memikirkan banyak hal. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Elena, kamu benar. Kita tunggu di sini saja. Namun, kita harus menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh sangat bangga setelah menikah dengan Tuan Reed. Nasihat Scarlett. Nenek, jangan khawatir. Aku tentu tidak akan seperti si bodoh yang mengira dia bisa mandiri dengan keluar dari keluarga Laval dan grup Habrit. Lihatlah bagaimana keadaan mereka sekarang. Haha. Cibir Elena. Scarlett memerintahkan. Ngomong-ngomong, sana aturlah meja-mejanya. Dengan begitu banyak orang, 50 meja jelas tidak cukup. Tambahkan 200 meja lagi. Bu, sudah terlambat untuk mempersiapkan semuanya. Travis berkata. Kita juga tidak perlu menyiapkannya. Para tamu bisa duduk di meja tambahan Ellen. Aku yakin dia tidak bisa menolak kita karena para tamu adalah orang-orang penting. Menolak mereka sama dengan menghancurkan masa depannya sendiri. Ya, kita harus mengambil meja mereka. Valerie mengangguk. Baiklah. Sebastian juga berpikir begitu. Ellen adalah orang yang rasional, jadi dia tidak mungkin menolak orang-orang penting itu. Bagaimanapun, Ellen beruntung karena membiarkan mereka duduk di ruang perjamuannya. Walaupun orang-orang penting itu bukan tamunya, Ellen tidak akan berani membantah. Dia bahkan mungkin senang karena berkesempatan untuk membicarakan bisnis dengan mereka. Mereka memanfaatkan kita. Farley tidak senang. Tidak masalah. Kita bisa membiarkan mereka menyadari bahwa mereka telah mencari masalah dengan orang yang salah. Elena merasa puas. Tidak jauh dari sana, mobil-mobil itu parkir di tempat parkir. Tak lama kemudian, tempat parkir penuh. Pelat nomor mobil mewah terakhir adalah YA12345. Ketika Rolls-Royce ini muncul, Elena dan keluarganya makin bersemangat. Sekarang, mereka yakin bahwa orang-orang ini ada di sini untuk pesta pindah rumah mereka. Bab 143, eksklusif. YA12345 adalah mobil eksklusif milik Lard, konglomerat teratas distrik baru berkembang. Lard telah menghabiskan banyak uang untuk membeli nomor pelat mobil di kota Janan saat itu. Meskipun tidak ada lencana VIP dan nomornya biasa,
nomor pelat mobil ini jauh lebih mahal daripada pelat-pelat lain yang diawali dengan JS dan memiliki lencana VIP. Meski demikian, Loud bersedia membeli nomor pelat mobil ini karena dia ambisius. Dia ingin memperluas pengaruhnya di kota Janan, bukan hanya di kota Sisbei. Di belakang mobilnya, ada Bentley dengan nomor pelat mobil yang diawali dengan JS. Keluarganya sedang duduk di dalamnya. Lebih jauh ke belakang, ada beberapa bus berukuran sedang. Khusus untuk grup Raspen tertulis di bus. Para eksekutif grup Raspen ada di dalam mobil itu dan di belakang mereka adalah para karyawan. Semuanya ada 20 mobil sekaligus. Menurut pendapat orang banyak, Loud sekarang bekerja sama dengan Elena dan Scarlett. Karenanya, tentu saja dia akan menghadiri perjamuan Scarlett. Hal yang paling menakutkan adalah tidak hanya orang-orang dari grup Raspen yang datang. Para pemegang saham dan eksekutif perusahaan teratas lainnya juga datang. Satu-satunya perbedaan mereka dengan grup Raspen adalah staf elite mereka tidak datang. Setelah memarkirkan mobil-mobil mewah itu, sang sopir membuka pintunya. Sesaat kemudian, orang-orang penting itu muncul. Elena, keluarganya, dan semua tamu heboh, dan terus berbisik-bisik. Namun, orang-orang itu tidak langsung berjalan ke depan setelah keluar dari mobil. Mereka sedang menunggu Loud. Pertama-tama, ini adalah wilayah Loud. Karena itu, dia lebih akrab dengan tempat ini. Kedua, orang-orang penting itu mengetahui bahwa Loud memiliki hubungan yang baik dengan Ivan. Karena itu, Loud yang harus memimpin. Ayo pergi, semuanya. Loud menyapa orang-orang penting lainnya bersama keluarganya. Sekelompok besar orang berbaris sesuai dengan status mereka dan datang perlahan dari kejauhan. Pada saat itu, Scarlett tidak bisa duduk diam dan segera menyapa mereka. Hanya Elena yang bersedekap dengan bangga. Dia berdiri diam, menunggu orang lain menyambutnya dan memberi penghormatan. Pada saat yang sama, dia provokatif. Selamat datang, Tuan Scott. Saya sangat menyesal karena Anda mungkin harus duduk di ruang perjamuan sebelah karena kita kedatangan terlalu banyak tamu. Scarlett tersenyum, dan pada saat yang sama, dia menyapa orang-orang di belakang Loud. Dia terlihat tenang, tetapi nyatanya, jantungnya sudah berdebar kencang. Dengan kehadiran para tamu ini, keluarga Leval akan menjadi keluarga teratas mulai sekarang. Bisa dibayangkan betapa berpengaruhnya keluarga Leval karena orang-orang ini menghadiri perjamuan mereka. Tidak apa-apa. Loud berkata. Tidak masalah Anda menyambut saya atau tidak karena saya kesini bukan untuk menghadiri perjamuan pindah rumah Anda. Ini bukan masalah besar. Setelah itu, Loud tersenyum sambil berbalik ke arah Ellen. Ellen, maaf saya terlambat. Kamu tidak keberatan kan? Apa? Ellen tercengang. Awalnya, Ellen juga mengira Loud akan menghadiri perjamuan Scarlett. Namun sekarang, Loud menyapanya. Dia tidak bereaksi sesaat dan tercengang. Cassie adalah orang pertama yang kembali tersadar. Cassie menggoyangkan lengan Ellen. Ellen, apa yang kamu lakukan? Loud sedang menyapa kamu. Barulah, Ellen sadar dan buru-buru menyapa Loud. Halo, Tuan Scott. Apakah Anda di sini untuk menghadiri perjamuan kami? Ivan menganggap reaksi Ellen lucu. Dia merasa Ellen terkadang lucu dan konyol. Dia tidak menyangka wanita itu akan bertanya seperti itu. Haha, tentu saja. Apalagi yang akan kulakukan di sini? Sayang, bawa hadiahnya. Loud tersenyum hangat. Baik. Leda segera mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Ketika kotak itu dibuka, terlihat sepasang kelinci giok. Benda itu terbuat dari giok terbaik, yang berwarna putih dan cemerlang. Giok itu dibuat sesuai dengan ukuran kelinci asli. Mata kelinci terbuat dari safir yang menyilaukan. Kelinci-kelinci itu tampak mampu melompat keluar dari kotak kapan saja. Masih ada satu lagi. Mario, bawa ke sini. Baik. Mario mengeluarkan sebuah brankas. Brankas itu terlihat berat, jadi Mario kesulitan untuk mengangkatnya. Begitu brankas dibuka, semua orang melihatnya penuh dengan uang tunai. Uang tunai 2,1 miliar rupiah. Loud berkata. Nona Ellen, selamat atas berdirinya perusahaan barumu. Sepasang kelinci giok, ditambah uang tunai 2,1 miliar rupiah. Sang penerima hadiah pun tercengang. Meskipun Ellen telah bekerja di Villa Puncak Bukit untuk beberapa saat, dia belum pernah melihat begitu banyak uang tunai. Setelah kehilangan akal sehatnya selama 5 detik, sang penerima hadiah berkata dengan suara keras. Loud Scott mempersembahkan uang tunai 2,1 miliar rupiah dan sepasang kelinci giok. Suaranya keras dan jelas, serta bergema di dalam dan di luar aula perjamuan. Suara itu menarik perhatian Scarlett dan keluarganya kembali. Tuan Scott, apakah Anda salah? Scarlett pun terkejut. Dia menghampiri Loud. Aula perjamuan dibagi menjadi 2, dan perjamuan saya ada di sini. Tidak ada kesalahan. Saya rasa kalian yang salah.
keluarga Laval tidak layak untuk saya. Lard sedikit mengernyit. Setelah mengatakan itu, Lard memasuki aula perjamuan dan duduk tanpa menoleh ke belakang. Telinga Scarlett memerah setelah dipermalukan oleh Lard. Scarlett kesal, tetapi dia tidak berani membantah. Nenek, jangan panik. Lard bukan apa-apa. Bisa dimengerti kalau dia pergi ke sana. Bagaimanapun, dia pernah bekerja sama dengan Ellen. Tuan Madison, Tuan Len, dan yang lainnya belum datang. Elena lanjut menghiburnya. Lard hanyalah seorang miliarder di distrik baru berkembang. Aku akan membalasnya cepat atau lambat. Ya. Farley mengangguk. Ya. Scarlett nyaris tidak terhibur. Kemudian, dia melihat kelompok kedua, York dan keluarganya, yang datang. York sedang menggendong cucunya saat dia berjalan dengan senyum lebar di wajahnya. Kali ini, Elena secara pribadi maju untuk menyapa. Selamat datang, Tuan Len. Kami tidak menyangka Anda datang langsung. Lewat sini, silakan. York melirik Lard, lalu pada Elena dengan bingung. Dia berpikir. Bagaimana situasinya? York bertanya. Kamu sedang merayakan pendirian perusahaan baru Nona Ellen? Elena berkata dengan arogan. Tentu saja tidak. Kami mengadakan perjamuan pindah rumah. Jangan khawatir, Anda tidak mungkin pergi ke tempat yang salah. Perjamuan pindah rumah? York tampak bingung, tetapi dia tetap berkata dengan sopan. Maaf, kita di sini untuk merayakan pendirian perusahaan Ellen. Setelah mengatakan itu, York berbalik ke Valerie, Osmond, Acton, dan yang lainnya, lalu berkata. Teman-teman, jangan salah tempat. Sepertinya ada jamuan pindah rumah di sana. Yang di sebelah sini adalah perjamuan berdirinya perusahaan Nona Ellen. Bab 144, spektakuler. Setelah mengatakan itu, York masa bodoh soal Elena dan keluarganya. Dia lantas menggendong cucunya dan langsung berjalan ke arah Ellen. Dalam waktu singkat, suara staf yang tengah mengumumkan hadiah terdengar sekali lagi dari dalam dan luar ruang perjamuan. Mungkin lelaki itu bangga akan hal itu. Suaranya terdengar ekstra keras. Internet York, yang diwakilkan oleh York Len, mempersembahkan hadiah 2,1 miliar rupiah beserta plakat emas, berharap masa depan harapan baru makmur dan tidak terbatas. Asman Briggs, kepala Metaverse cabang kota Sisbay, mempersembahkan kartu VIP seumur hidup berikut 2,1 miliar rupiah. Ketua Entertainment 69, Oscar Parker mempersembahkan 2,1 miliar rupiah beserta kartu VIP bangunan seumur hidup tertinggi ke-69. Kelvin Madison, kepala grup perumahan dataran tinggi cabang kota Sisbay, mempersembahkan apartemen besar seluas 91,4 meter persegi di distrik baru berkembang beserta 2,1 miliar rupiah. Ratu Perhiasan, Valerie Quick, mempersembahkan sepasang kalung mutiara dan 2,1 miliar rupiah. Acton Walls, pemilik olahraga Eriker, mempersembahkan sepasang sepatu andalan olahraga Eriker Mahabintang edisi terbatas beserta 2,1 miliar rupiah. Gilbert Jennings, ketua obat Havn, mempersembahkan 2,1 miliar rupiah beserta 2 botol anggur berusia 80 tahun. Anggota staf mengumumkan hadiah dari para tokoh hebat dengan suara lantang dan jelas, mencoba meninggalkan kesan yang baik di depan para tokoh hebat itu. Setiap pengumuman yang lelaki itu sampaikan bagai belati tajam yang menusuk hati Scarlett dan keluarga. Kelima orang itu tercekat di tempat layaknya patung, dengan wajah yang kini suram. Scarlett dan Elena sangat marah hingga tubuh keduanya bergetar. Kenapa orang-orang ini mau pergi ke perjamuan Ellen? Scarlett dan keluarganya tidak habis pikir. Apa jangan-jangan Tuan Reed tidak terkenal? Kenapa tidak semuanya menghadiri perjamuan Scarlett? Elena mengepalkan tangannya dengan murka. Sedangkan kedua orang tua dan kakaknya menganga tidak percaya saat mendengar daftar hadiah. Bukannya hadiah-hadiah itu sepantasnya diberikan pada mereka? Kenapa mereka memberikan itu semua pada Ellen? Kedua orang tua Elena dan kakaknya sama sekali tidak bisa memahaminya. Sekelompok orang masuk ke siaran, dan selalu saja ada orang yang memberikan hadiah. Seolah-olah mereka tengah mengantre masuk ke tempat kelas elit, dan hampir semuanya adalah para tokoh hebat dan kaya. Beberapa keluarga seperti keluarga Laval dan Rainey, yang tidak terdaftar dalam daftar miliarder tapi masih punya kekuatan besar di kota Sisbay, bahkan berbaris dengan patuh. Staf menyiarkan daftar hadiah selama setengah jam. Setengah jam telah bergulir, dan ruang dansa penuh sesak. 200 meja sudah terisi semua. Bahkan beberapa orang tidak mendapat tempat duduk. Hali pun sadar dan lekas-lekas menyapa staf agar menambah meja dan kursi. Sementara itu, Mabel sangat kegirangan. Ellen sibuk menyalami para tamu. Sebaliknya, tamu Scarlett diam 1000 bahasa. Mereka semua menyesal. Kalau tahu jadinya akan begini mereka tidak akan datang ke perjamuan Scarlett. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayo kita ke perjamuan Ellen untuk memberikan hadiahnya. Di tengah keramaian, Jamie orang pertama yang membawa keluarganya ke perjamuan makan Ellen. Lelaki itu berucap dengan semangat.
Ellen, aku punya beberapa teman di sana, jadi aku mau ke sana menyapa mereka. Aku memang bermaksud datang ke perjamuanmu. Ellen, ini hadiahku. Karena Jamie tidak punya uang tunai, dia sontak memberi wanita itu kartu. Ada 1,64 miliar rupiah di kartu ini. Begitu Ellen hendak buka mulut, Jamie didorong oleh lelaki di sampingnya. Siapa kamu beraninya menerobos antrean? Kembali ke belakang barisan kalau kamu ingin memberikan hadiah. Kamu tahu tidak, siapa cepat, dia dapat. Jamie mengerutkan kening dan ingin mengumpat beberapa patah kata. Tapi lantas, dia tersadar orang yang berbicara adalah gubernur distrik baru berkembang, Cock Lemon. Lelaki itu sangat takut sampai-sampai berkeringat dingin. Dia pun membungkuk. Anda benar, Tuan Lemon. Ini salah saya. Dengan begitu, Jamie buru-buru membawa keluarganya ke ujung antrean. Ayo kita ke sana juga. Kalau kesempatan ini terlewatkan, kita tidak akan pernah bisa makan dengan para tokoh hebat ini lagi. Iya. Ayo ke sana. Sayang, kamu kembali ambil beberapa. Biar aku yang mengantre. Kan sudah kubilang kalau Nona Ellen itu berbakat. Dialah yang berjasa mempromosikanku. Kini dia merintis perusahaannya sendiri, aku harus pergi dan merayakan bersamanya. Setelah Jamie mendahului, yang lain segera bangkit, seperti beberapa ahli medis yang tadi dan wakil presiden Microbe Medical Materials yang dipromosikan oleh Ellen sendiri. Mereka meminta maaf pada Scarlett. Para tamu sontak menuju ke ruang perjamuan Ellen, mengabaikan reaksi wanita tua dan keluarganya itu. Lalu giliran berbagai pemasok, yang juga bangkit dan pergi. Kemudian, bahkan para badan eksekutif grup Raspan juga ikut-ikutan. Akhirnya, dengan beberapa pemegang saham yang memimpin, semua eksekutif turut bangkit dan bergegas ke ruang perjamuan Ellen untuk berbaris. Padahal sebelumnya, 50 meja sangat ramai dipenuhi orang. Namun dalam sekejap, hanya kurang dari 20 orang yang tersisa, di antara mereka adalah teman dekat serta kerabat Scarlett sendi. Kini, semua orang saling berpandangan tak percaya. Pada akhirnya, salah satu keponakan Scarlett bangkit berdiri lalu melangkah menuju Ellen dengan canggung. Dia terbatuk kering saat melewati Scarlett. Bibi, aku tidak ingin kesempatan ini terlewatkan. Boleh aku ke sana? Scarlett sangat murka sampai-sampai dia mengangkat tongkat dan ingin memukul seseorang. Namun akhirnya, dia menahan diri. Pergi saja. Bibi, aku juga mau ke sana. Aku juga. Pergi saja. Aku tidak punya tamu hari ini. Jadi pergilah kemanapun yang kalian inginkan. Scarlett sangat marah hingga terhuyung. Scarlett paham bahwa alih-alih menunggu mereka semua ingin pergi, dia yang harus mengambil inisiatif untuk menyuruh mereka pergi. Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan dipermalukan. Setelah Scarlett bilang demikian, orang-orang yang tersisa mendesah lega. Setelah mengucap salam, mereka bergegas mengantre. Haruskah kita pergi mengantre juga? Travis bertanya dengan hati-hati. Ayah bicara apa? Elena memelototi Travis dengan bengis, merutuk. Apa ayah tidak tahu situasi sekarang bagaimana? Aku tidak sudi menginjakan kakiku di sana apapun yang terjadi. Orang-orang ini bodoh. Apa mereka tidak tahu kalau aku istrinya Tuan Reed? Gerombolan orang bodoh. Cepat atau lambat mereka akan menyesalinya. Betul. Farley mengangguk. Elena, kamu harus beri mereka pelajaran begitu menjadi istri Tuan Reed. Tinggal 4 hari lagi. Bersabarlah. Valerie juga sangat geram. Hanya kurang dari sebulan lagi Dewa Perang melamar pernikahan, tapi waktu bergulir sangat lambat baginya. Dia sudah tidak sabar menunggu sampai hari pernikahan Elena. Hari itu, wanita itu pasti akan menjadi ibu mertua paling cantik di kota. Begitu mendengar desahan Scarlett, Valerie yang tengah membayangkan sesuatu sontak tersadar. Aku khawatir kita tidak akan kedatangan tamu hari ini. Cepat masuk dan antre. Tidak ada ruginya mengenal para tokoh hebat ini. Bab 145, sebuah tamparan di wajah. Apa? Nenek, aku tidak akan pergi. Elena berkata dengan keras kepala dan tidak senang. Kalau kamu tidak mau pergi, pulanglah. Scarlett yang suasana hatinya sedang buruk melanjutkan. Ikuti aku kalau kamu ingin pergi, atau pulang saja. Bahkan hal sepele semacam ini kamu tidak bisa memaklumi. Bagaimana kamu bisa meraih tujuanmu kelak? Nenek, aku... Elena ingin menimpali, tapi Scarlett tidak memberinya kesempatan. Wanita tua itu berjalan menuju ujung antrean dengan tongkat penopangnya. Ayo kita pergi. Ibu benar. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Travis menyeret Valerie, Farley, dan Elena. Namun, Elena masih tidak sudi. Elena, apa kamu masih belum paham maksud nenek? Dia pergi bukan karena perjamuannya, tapi untuk mencari tahu mereka yang menghadiri perjamuan Ellen. Seperti yang kamu tahu, mereka semua adalah para tokoh hebat di kota Sisbay. Kenapa Ellen berhasil membujuk mereka menghadiri perjamuannya?
Pasti ada alasannya. Apa kamu tidak penasaran? Travis bertanya. Baru setelah lelaki itu bilang begitu, Elena dengan Gun bergerak. Kemudian, Scarlett dan keluarganya menyelinap ke belakang barisan. Elena, berpikirlah positif. Kita sudah menerima lebih dari 210 juta rupiah. Kita tidak rugi apa-apa. Bisik Farley. Tapi begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Elena mengangkat tangannya dan menampar Farley. Aku sangat kesal. Apa kamu bisa diam? Aku... Elena langsung memelototi Farley. Lelaki itu tidak berani membuka mulut dan hanya bisa menutupi wajahnya dengan sedih. Antrean itu bergerak perlahan. Hingga akhirnya, tiba giliran Jamie. Jamie tersenyum. Ellen, mohon terima hadiah dariku. Oh, ya, soal tadi. Tuan Malen, tidak perlu disebutkan. Semua tamu dipersilakan. Silakan masuk ke dalam dan duduklah. Ellen tersenyum. Terima kasih. Aku tidak salah soal kamu. Jamie entah kenapa merasa bersalah lalu menuntun keluarganya untuk mencari tempat duduk. Mendadak orang-orang di belakang Jamie berdatangan dari perjamuan Scarlett. Mereka merasa bersalah dan tidak berani menatap Ellen. Terutama wakil presiden direktur, yang dipromosikan Ellen, bahkan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ellen. Namun, hari ini adalah hari yang berbahagia. Jadi, Ellen tidak menolak siapapun. Dan jumlah meja sudah meningkat jadi 270. Hingga akhirnya, tiba giliran Scarlett. Siapa ini? Apa aku sedang berhalusinasi? Bukankah ini Nyonya Besar Scarlett, kepala keluarga Laval? Mabel mencibir. Kudengar katanya kamu mengadakan perjamuan pindah rumah hari ini dan mengundang banyak tokoh hebat. Bagaimana hasilnya? Apa semua lancar-lancar saja? Di sisi lain, Cassie menundukkan kepalanya lantaran menahan tawa. Ivan tahu Mabel adalah orang yang pendendam. Entah kenapa dia merasa kepribadian ibu mertuanya menggemaskan. Wajah Scarlett berubah kelam. Dia menahan kemarahannya sambil mengabaikan Mabel. Ellen, apa kamu tidak ingin menyambutku? Aku... Ellen ingin menolak, tapi saat ini banyak tamu yang tengah memperhatikannya. Kalau dia menolak Scarlett, orang-orang mungkin akan menyebarkan rumor buruk tentang dirinya nanti. Karenanya, dia tanpa pilihan lain menjawab. Silakan masuk ke dalam. Aku tahu kamu selalu menghormatiku. Setelah itu, Scarlett berjalan masuk dengan tongkatnya. Wanita tua itu tidak berniat memberi Ellen hadiah. Melihat tumpukan uang tunai serta hadiah di atas meja saja dia geram. Tanpa banyak bicara, dia masuk. Travis, Farley, Valerie dan Elena mengikuti di belakang dengan wajah ditekuk. Tuan Travis dan Nyonya Valerie, kenapa repot-repot meluangkan waktu datang ke tempat kami? Mabel sama sekali tidak menghormati mereka. Dia bertanya dengan suara lantang. Bukannya ini calon istri Tuan Reed? Kenapa wajahmu begitu pucat? Apakah kamu punya ketidakseimbangan hormon? Atau jangan-jangan kamu kena kanker? Farley, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu baru kena pukul? Oh, tidak. Seluruh wajahmu merah. Apa kamu baru diinjak atau dipukul? Siapa yang berani-beraninya menyinggungmu? Mabel sengaja mengejek Scarlett dan keluarganya. Begitu dendamnya terbalaskan, wanita itu kegirangan. Bahkan Hallie, pria yang membosankan, mendengus begitu melihat Travis. Scarlett dan keluarganya menemukan tempat duduk di pojokan dan duduk dengan malu. Ellen akhirnya selesai menyalami semua tamu. Ivan lalu terkekeh. Aku sudah katakan, kalau 200 meja akan penuh. Lihatlah, bahkan kita hampir membutuhkan 300 meja. Sayang, bagaimana menurutmu? Apa aku sudah mengerjakan tugasku dengan baik? Kamu, apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Apa hubungannya ini semua denganmu? Begitu Ellen hendak berbicara, Mabel menyela. Kamu bisanya hanya membuat kekacauan. 200 meja? Apa temanmu bisa menempati semua meja meski mereka semua datang? Beritahu teman-temanmu kalau mereka tidak perlu datang lagi. Mereka tidak pantas datang ke tempat untuk kelas elit semacam ini. Kamu biasanya tidak melakukan apa-apa. Kenapa justru mengklaim bahwa ini kontribusimu sekarang? Tanpa Sebastian, kita pasti bakal terlihat sengsara sekarang. Apa? Ivan terkejut. Apa kamu berlagak tidak mengerti? Atau benar-benar tidak mengerti, sih? Mabel berkacak pinggang. Tanpa bantuan Sebastian, para tamu ini tidak akan datang ke perjamuan kita. Mereka semua pasti datang ke sini demi keluarga Havland. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Sebastian tersenyum canggung. Walau keluarga Havland berpengaruh, mustahil mereka bisa mengundang semua tokoh hebat ini sekaligus. Sebastian ingin menjelaskan. Tapi Mabel menyela. Sebastian, aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi ayah dan kakekmu pasti sudah secara tidak langsung membantumu. Mereka sudah bekerja keras sepanjang hidup mereka,
dan kamu akan mewarisi semua milik mereka. Jadi, tidak usah begitu rendah hati. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Sebastian bergumam dalam hatinya karena dia tidak bisa berkomentar. Benar juga. Sebastian, ada kalanya kamu tidak perlu terlalu merendah. Holly mengangguk setuju. Terima kasih, Sebastian. Ucap Ellen. Diam-diam Cassie mengacungkan jempolnya pada Sebastian. Dia tidak menyangka lelaki itu akan mengundang banyak tokoh hebat, termasuk ayahnya, Kelvin. Mabel kembali berkomentar. Sebastian, terima kasih atas semua yang kamu lakukan hari ini. Tolong abaikan menantuku yang tidak berguna ini. Sebastian ingin menjelaskan bahwa dia bukan orang berpengaruh seperti yang Mabel dan yang lainnya pikirkan. Namun lelaki itu merasa akan menghancurkan suasana harmonis ini kalau dia mengingkarinya. Tapi kalau dia berkata jujur, dia hanya akan mempermalukan keluarganya sendiri. Mengingat kecantikan Ellen dan kepribadiannya yang baik, Sebastian akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran. Dia mengangguk bersalah. Ivan masih muda, dan ada banyak kemungkinan di masa depan. Apa-apaan ini? Ivan mengumpat dalam hatinya. Ivan yang seharusnya dipuji semua orang. Bahkan dia sudah memikirkan alasan yang berguna untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Ellen dan keluarganya. Tapi sekarang, Sebastian malah menjadi orang yang berkontribusi dalam perjamuan ini. Walau Ivan tertawa, dalam hatinya dia mengumpat. Bab 146, Trik Alina. Ivan merasa tertekan, karena Sebastian telah merampas semua pujian yang seharusnya menjadi milik Ivan. Tapi Ellen dan keluarganya tidak akan mempercayainya kalaupun dia tidak melarikan diri dan menghadapinya. Oh setan! Ivan mengumpat dengan suara pelan. Dia punya banyak metode untuk membuktikan dirinya. Tapi dia akhirnya menyerah untuk membuktikannya. Ada dua alasan. Yang pertama adalah itu merepotkan, dan Ivan tidak ingin membuat yang lain berpikir dia sombong dan suka bersaing. Alasan kedua yaitu pernikahannya dengan Ellen akan berlangsung 3 hari lagi. Dia hanya perlu bersabar untuk 3 hari ke depan. Mungkin akan menjadi kejutan yang lebih besar untuk Ellen dan keluarganya hari itu. Kenapa kamu mengumpat? Mabel mendengarnya karena dia berdiri paling dekat dengan Ivan. Dia menambahkan. Tolong perhatikan perilaku kamu walaupun kamu dibesarkan di pedesaan. Ini sangat tidak sopan. Cepat minta maaf pada Sebastian sekarang. Bu, aku. Jangan panggil aku ibu, kamu belum mengadakan pernikahan dengan Ellen. Kata-kata Mabel adalah teguran bagi Ivan dan pertanda bagi Sebastian. Mabel ingin memberitahu Sebastian bahwa dia belum mengakui Ivan dan keduanya belum mengadakan pernikahan. Ya, jangan mengatai Nyonya Mabel seperti itu. Timpal Cassie. Sebastian sangat senang mendapati bahwa dia memiliki kesempatan bersama Ellen dan buru-buru menunjukkan sikap sopannya. Nyonya Mabel, Ivan tidak sengaja, dan kita harus berterima kasih padanya karena dia telah memesan 200 meja untuk perjamuan hari ini. Jika tidak, beberapa tamu harus berdiri. Lagi pula, kita tidak bisa membawa lebih banyak meja di menit-menit terakhir. Lihat, belajarlah dari Sebastian. Dia sangat sopan dan murah hati. Mabel lebih senang dengan Sebastian. Dia tidak sabar menunggu Ellen menceraikan Ivan dan menikah dengan Sebastian. Bahkan Holly juga merasa Sebastian sangat baik. Meskipun Ivan tidak buruk, dia bukan tandingan Sebastian. Ivan tersenyum. Aku tahu. Keluarga Havren memang kompeten. Ada tamu lagi. Saat itu, deru mesin terdengar. Itu adalah mobil Ferrari memesona lainnya yang melaju dari jauh dan berhenti dengan mantap di dalam tempat parkir. Segera setelah itu, seorang wanita keluar dari mobil. Wanita itu cantik. Dia berusia 20-an. Dia berpakaian santai. Dia mengenakan celana denim dan kemeja. Meskipun dia kelihatan sedikit lebih tua, dia masih memancarkan aura muda dan periang. Alina Barnes. Ketika Ivan melihatnya, dia sedikit tertegun. Dia berpikir, mengapa wanita ini berada di sini? Ya, itu lebih baik. Dia bisa membuktikan kalau aku adalah orang yang mengundang semua tokoh hebat ini. Ellen dan keluarganya penuh dengan keraguan karena mereka tidak mengenal wanita ini. Tapi tidak peduli walau mereka mengenalnya, ada kebenaran tak terbantahkan yang tidak bisa diubah yaitu kecantikan Alina. Meski dia mengenakan pakaian santai, tubuh seksinya tetap menarik perhatian. Wajahnya mudah dikenali. Dia memiliki sepasang mata yang tegas, hidung mancung, bibir merah yang tersenyum, dan 2 lesung pipit. Cara dia berjalan memesona sekaligus tangguh. Sementara itu, Sebastian juga tercengang melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Oh setan! Kenapa dia ada di sini? Sebastian mengumpat dalam hatinya. Semenjak Sebastian tinggal di kota Janan, dia tentu saja mengenal Alina. Lagi pula, keluarga Havland juga bergengsi. Suatu kali, Sebastian menghadiri jamuan makan dan melihat Alina dari kejauhan. Dia mengingat wanita itu selamanya, meski hanya sekilas.
dia menghadiri pesta ulang tahun Alina yang ke-20 tahun. Saat itu, keluarga bergengsi di kota Janan telah mengirim perwakilan untuk menghadiri pesta itu. Itu hanya karena dia adalah putri dari Raja Kota Janan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menolak undangan tersebut. Setelah 5 tahun, Sebastian tidak menyangka akan bertemu Alina lagi di sini. Jantung Sebastian berdegup kencang. Dia tidak tahu kenapa Alina ada di sini. Dia tidak meneleponnya dan mengundangnya sekarang. Yang paling penting, siapa yang bisa mengundang wanita dengan status yang benar-benar tinggi itu? Kerumunan juga tercengang. Alina sudah menghampiri Ivan dan yang lainnya. Sebelum dia sempat untuk angkat bicara, Ivan berkata, "Kamu di sini tepat pada waktunya. Beritahu orang tuaku kalau akulah yang mengundang orang-orang ini." Alina tidak menyangka Ivan meminta soal ini tiba-tiba. Detik berikutnya, dia bertanya acuh tak acuh. "Siapa kamu? Apa aku mengenalmu?" Ada sedikit kesengan di mata Alina saat dia selesai berbicara. Investigasi tentang keluarga Leval membuat Alina terlambat datang. Dengan koneksi yang dimilikinya, Alina harus mencari tahu hal tentang keluarga Leval serta kondisi Ivan di dalam keluarga Leval, itu juga termasuk semua yang bisa terjadi di perjamuan pada hari ini. Semua informasi itu didapatkannya dari Ingrid. Jadi, Alina sengaja melakukannya karena dia tidak ingin Ivan diterima di keluarga Leval. Bagaimanapun, dia telah jatuh cinta pada Ivan. Alina belum pernah sekalipun jatuh cinta. Namun, dia selalu terbuka dan tegas menyangkut soal percintaan. Dia tidak akan melepaskan orang yang dicintainya. "Apa?" Ivan bingung sambil bertanya-tanya. "Apa-apaan ini? Aku baru saja menyelamatkan putrimu, dan sekarang kamu berpura-pura tidak mengenal aku. Lalu apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Ivan muram. "Tentu saja, aku ke sini untuk menghadiri perjamuan. Sebastian mengundangku ke sini." Alina menatap Sebastian. "Bukankah itu benar, Tuan Havland?" Mulut Sebastian berkedut. Sebastian menatap Ivan penuh makna sebelum melirik Alina. Sebastian tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Ivan. Namun, Sebastian tidak berani menyangkalnya saat dia berhadapan dengan Alina. Lagi pula, Alina adalah putri dari Raja Kota Janan. Bahkan seluruh keluarga Havland tidak berani menyinggung Alina. Apalagi Alina terkenal dengan temperamennya yang buruk. "Akulah yang mengundangnya." Sebastian mengangguk berulang kali. Dia berkata dengan serius. "Nona Barnes adalah teman baikku. Karena dia kebetulan ada di kota Sisbey, aku memintanya untuk datang. Jadi, kamu temannya Sebastian. Ayo masuk." Mabel buru-buru menyambut mereka sambil menyikut Ivan dengan sikunya. "Apa kamu gila? Dia bahkan tidak mengenalmu. Kenapa kamu menyuruh wanita itu untuk membuktikan identitasmu?" Alina menyerahkan hadiah itu pada Mabel sambil tersenyum. Alina mengeluarkan sebuah amplop yang bertuliskan namanya. Di dalam amplop itu berisi kartu debit dengan 1,82 miliar rupiah. Sementara itu, Ivan tidak berkata apa-apa. Dia bersumpah akan membalas dendamnya pada Alina. Dia bergumam dalam hatinya. "Aku akan mencari kesempatan untuk membalas dendam padamu." Saat Ivan tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba Alina mendekatinya dan mengulurkan tangan. "Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan berteman dengan pria tampan. Halo, aku Alina Barnes." Setelah mengatakan itu, Alina diam-diam mengedipkan mata pada Ivan. Dia tampak sangat berbeda dari wanita yang tegas dan kejam waktu itu. Ivan sama sekali tidak memiliki niat untuk memperhatikannya. Bab 147, dapat diajar. "Ivan, apa yang kamu lakukan?" Mabel melirik Ivan dan menampar bagian belakang kepalanya. "Apa ini caramu memperlakukan tamumu? Nona Barnes ramah padamu. Kenapa kamu memperlakukannya dengan buruk?" Barulah, Ivan tak berdaya mengulurkan tangannya. Tampak sedikit kemarahan di matanya. Alina menutup mulutnya dan tertawa. Dia tidak menyangka Ivan, yang kuat ternyata takut pada ibu mertuanya. Di detik berikutnya, Alina tiba-tiba mencium pipi Ivan di hadapan Ellen dan yang lainnya. "Ini adalah hukumanmu." Setelah itu, Alina berbalik dan memasuki ruang perjamuan. Dia kemudian menemukan tempat duduk secara acak dan duduk. Dia meninggalkan Ivan dan yang lainnya, yang tercengang, di belakang. Mereka semua tertegun dengan gerakan Alina yang begitu tiba-tiba. "Sial! Apa yang baru saja terjadi?" Bahkan Ivan pun kebingungan. Dia tanpa sadar menatap Ellen dan mendapati dia terbatuk dengan canggung dan melihat ke arah lain, pura-pura tidak melihat apapun. Tetap saja, Ivan tahu kalau Ellen cemburu. Ciuman Alina sudah membuat Ivan terganggu selama pesta berlangsung. Di satu sisi, dia peduli dengan perasaan Ellen. Di sisi lain, dia memikirkan wajah cantik dan tubuh seksi Alina, serta sedikit kenakalan yang tampak di mata wanita itu. Tak perlu dikatakan, Alina telah berhasil merebut perhatian Ivan.
Setelah perjamuan itu selesai, Alina dengan sengaja menghampiri Ivan untuk berpamitan. Ivan bisa mencium bau parfum tubuh Alina. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangan padanya, menunjukkan lesung pipinya, sebelum pergi dengan Ferrarinya. Lard, Ingrid, dan para tokoh hebat lainnya juga pergi. Segera, perjamuan itu berakhir di sore hari. Sebastian tetap di sana sampai perjamuan itu berakhir. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena adanya kehadiran Alina di perjamuan itu. Dia tidak sebanding dengan Alina. Mabel dengan hangat mengantarkan Sebastian keluar. Sebelum pergi, Sebastian kembali mengarahkan pandangannya ke Ivan. Sebastian merasa Ivan lebih rumit dari yang dipikirkannya. Namun, Sebastian tidak paham apa masalah Ivan. Entah karena pengalaman Ivan yang berasal dari Cassie ataupun cara keluarga Leval memperlakukan pemuda itu, Sebastian merasa Ivan hanyalah orang pedesaan biasa. Sebastian mengemudi sepanjang perjalanan untuk kembali ke kota Janan. Di keluarga Havland, kebetulan kakek dan ayah Sebastian sedang membahas masalah di saat waktu minum kopi. Sebastian duduk dan menunggu kakeknya yang menuangkan secangkir kopi untuk dirinya. Sebastian menyesap kopi itu dan berkata, "Ayah, kakek, ada sesuatu yang janggal terjadi hari ini saat Cassie membawaku ke kota Sisbey." Yoel bertanya, "Kota Sisbey?" Yoel dan Antiri tercengang ketika kota Sisbey disebut karena mereka memiliki kenangan buruk di sana. "Apa itu?" Antiri tersenyum dengan ramah. Dia cukup senang dengan cucunya. Iki-Eki, kepribadian moral, dan hampir semua aspek di diri Sebastian sangat unggul. Dengan Sebastian, bukan suatu masalah bagi keluarga Havland untuk tetap kaya. Dalam kebanyakan kasus, generasi ketiga adalah penentuan kelanjutan sebuah keluarga atau dinasti. Sebastian tidak diragukan lagi adalah penguasa kemakmuran. Hanya satu hal yang kurang di dirinya yaitu pengalaman dalam menangani banyak hal. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk dilengkapi. Sebastian berkata, "Cassie menelepon pagi ini dan mengatakan dia akan memperkenalkan aku kepada seorang pacar. Dia memintaku untuk pergi ke kota Sisbey. Saat aku ke sana," Sebastian hanya mengatakan informasi yang penting saja, bagian yang tidak penting sudah dihilangkan olehnya. "Kemudian, aku menelepon dan mengundang beberapa orang. Anehnya, mereka dengan secepat kilat menyetujui undanganku. Awalnya kupikir mereka ingin menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kami. Tapi kemudian, ketika aku menelpon beberapa orang lagi, mereka mengatakan sudah dalam perjalanan menuju kemari. Lalu aku pun bertemu dengan Alina Barnes. Dia bahkan berinisiatif untuk mencium menantu keluarga Leval yang tidak berguna itu." "Apa?" Yoel dan Antiri terkejut ketika mendengar itu. Yoel bertanya dengan kasar, "Apa Alina Barnes yang kamu katakan itu adalah orang yang kita kenal?" "Ya, itu dia," kata Sebastian. "Dia juga mengatakan kalau aku yang mengundangnya, tapi sebenarnya, bukan aku yang memanggilnya. Tapi aku mau tidak mau mengaku itu karena identitas dan reputasinya." "Siapa nama menantu tak berguna keluarga Leval itu?" Antiri memahami intinya. "Ivan Reed," tanggap Sebastian. "Apa?" Yoel segera berdiri. "Siapa namanya lagi?" "Ivan Reed." "Ayah, apakah kamu mengenalnya?" tanya Sebastian. Wajah Antiri langsung lemas. Dia menampar kepala Sebastian. "Beraninya kamu mencoba untuk mencuri wanitanya? Apa kamu tahu siapa dia? Siapa memangnya?" Jantung Sebastian berdebar kencang. Antiri tidak memukulnya selama bertahun-tahun, dan meskipun Antiri tidak memukulnya dengan keras sekarang, Sebastian tahu betapa seriusnya masalah ini. "Apa kamu pernah dengar tentang Tuan Reed di kota Sisbey baru-baru ini?" "Itu dia, keluarga Augeas Kelford, dewa perang di kota Sisbey." Yoel bertanya dengan cemas. "Nak, kenapa kamu ingin bersaing dengannya demi mendapatkan seorang wanita? Apakah itu dia?" Sebastian juga kaget. Dia sama sekali tidak menyangka hal itu. Keluarga dewa perang. Sekali membuat masalah dengan mereka, orang-orang seperti ini akan balas dendam pada musuh-musuhnya. Keluarga Havland akan berakhir begitu saja jika Ivan membiarkan mereka melakukannya. "Persetan! Kenapa aku malah menyinggung perasaan Ivan?" Sebastian mati rasa, dan punggungnya berkeringat dingin. "Ayah, kakek, kalian minum dulu. Aku akan segera kembali ke kota Sisbey." "Kenapa?" tanya Yoel. "Untuk meminta maaf." "Aduh." Sebastian berlari terlalu cepat, sampai-sampai dia jatuh dengan ceroboh. Tapi dia tidak terlalu peduli ketika dia tersandung ke arah pintu. "Sebastian, ingatlah untuk tetap merahasiakan identitasnya. Pasti ada alasan kenapa dia tidak berinisiatif mengungkapkan identitasnya. Jangan mengacau lagi." Yoel mengingatkan. "Ingatlah untuk menelpon kami jika semuanya sudah selesai. Jangan khawatir, ayah." Sebastian sudah mengendarai Mercedes ketika suara itu terdengar dan menghilang di kerumunan.
Yoel menghela napas berat. Aku harap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Percayakan pada Sebastian. Ada baiknya dia tahu kalau dia harus meminta maaf. Antiri agak tenang. Jika dia gagal, kita akan bertemu Tuan Reed secara langsung. Kurasa Tuan Reed benar-benar marah dengannya dari ceritanya. Kalau tidak, apa dia bisa kembali sekarang? Masuk akal. Yoel sekali lagi menghela napas berat dan menghembuskannya dengan panjang. Ayah, aku akan pergi keluar untuk merokok untuk menenangkan diri. Bab 148, memuntahkan darah. Di area villa hutan. Perjamuan selesai. Elena dan keluarganya datang ke Villa Scarlet. Suasana di villa itu ganjil, dan ruangannya benar-benar sangat sunyi. Scarlet duduk di kursi utama dengan wajah muram, memukul-mukul tongkatnya. Elena, Farley, Travis, dan Valerie masing-masing duduk di sisi kiri dan kanan. Wajah semua orang itu muram. Suasana hati mereka sedang tidak baik. Mereka beruntung mendapatkan bantuan dari Tuan Havland hari ini. Elena adalah yang pertama kali memecahkan keheningan itu. Mereka sangat menjengkelkan. Mereka telah mencuri perhatian orang banyak dari kita. Persetan dengan Mabel. Dia terus mempermalukan kita selama perjamuan itu. Nenek, jangan khawatir. Aku mendengar seseorang berkata saat makan malam hari ini bahwa Dewa Perang telah meninggalkan kota Sisbey dan bergabung dalam sebuah peperangan. Itulah sebabnya para tokoh hebat itu tidak menunjukkan hormat pada kita. Aduh! Mereka akan datang mengemis untuk kita segera setelah Tuan Reed kembali. Setelah 3 hari, aku ingin mereka semua memohon belas kasihanku. Elena terlihat sangat benci. Meskipun Elena belum pernah melihat Tuan Reed. Dia menegaskan bahwa pertunangan itu benar. Augeas yang mengumumkan pertunangan Ivan dengan putri keluarga Leval itu, dan hanya Elena satu-satunya yang masih lajang. Apalagi, dia merasa terlihat baik. Maka, wajar jika Tuan Reed jatuh cinta padanya. Karena itu, dia sangat percaya diri. Mereka adalah pengganggu. Teringat akan semua penghinaan itu hari ini, Scarlett sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Mabel telah menyakiti Scarlett. Mabel bahkan dengan sengaja memercikan beberapa gelas wine pada Scarlett. Mabel juga berteriak keras di telinga Scarlett beberapa kali, memanggilnya sampah tua, takut tidak ada yang mendengarnya. Dadanya naik turun ketika Scarlett memikirkan ini, dan tekanan darahnya meningkat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan darah sepenuh mulut menyembur keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia langsung terjatuh ke bawah dan pingsan. Ibu! Ibu! Nenek! Travis, Valerie, Farley, dan Elena berdiri bersamaan dan bergegas maju. Panggil ambulans! Berbeda dengan penderitaan yang dialami keluarga Elena, Mabel menghitung uangnya dengan gembira. Dia tertawa setelah selesai menghitung tumpukan terakhirnya. Ellen, kita telah menerima lebih dari 43 miliar rupiah. Mabel melihat tumpukan uang tunai di hadapannya dengan gembira dan mencium bau uang itu dengan ganas hingga beberapa tarikan napas. Ini juga pertama kalinya Ivan melihat begitu banyak uang tunai di depannya. Itu sangat menakjubkan. Di masa lalunya, dia tidak bisa mendapatkan sebanyak itu sepanjang hidupnya. Ivan membiarkan naga hitam melakukan beberapa panggilan telepon. Setelah itu, banyak orang datang untuk memberikannya uang, termasuk mereka yang tidak diundangnya. Namun, para tamu itu tidak mengalami kerugian apapun bahkan setelah memberikan banyak uang sekalipun. Itu karena merupakan sebuah kehormatan bagi para tamu itu untuk makan dan berfoto dengan banyak tokoh hebat dalam sehari. Selain itu, banyak orang di perjamuan makan itu yang telah membuat kesepakatan bisnis yang jauh lebih berharga daripada hadiah yang mereka berikan. Sore harinya, Ellen menelepon bank untuk menghitung uang tunai itu di rumahnya. Setelah itu, Ellen menyimpan semua uang itu di bank. Hadiah-hadiah yang berharga diberikan pada Mabel dan Holly. Adapun untuk 2 Mercedes-Benz S-Class itu, satu diberikan pada Holly, dan satu lagi diberikan pada Ivan. Sebastian orang berpengaruh. Dia hanya perlu membuat beberapa panggilan telepon untuk membantu kita mengubah keadaan. Holly menghela napas sambil melihat Mercedes-Benz S-Class berkualitas tinggi itu. Ya, keluarga Havland adalah keluarga terkuat ke-7 di kota Janan. Aku khawatir bahwa kita tidak pantas membangun hubungan baik dengannya. Mabel sangat senang. Ellen, bukankah hari ini kalian saling memberi nomor telepon masing-masing? Minta dia keluar untuk makan malam jika kamu ada waktu. Cobalah untuk lebih dekat dengannya. Aku merasa dia tertarik padamu. Ibu. Ellen menyela sebelum Mabel selesai berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya melihatnya sebagai seorang teman. Aku sudah menikah. Lalu, kenapa aku harus mengenalnya lebih jauh? Lalu, memang kenapa jika sudah menikah? Tidak bisakah kamu bercerai? Mabel tidak peduli bagaimana perasaan Ivan. Dia mengatakan itu di depannya. Banyak anak muda yang bercerai saat ini. Lihat saja dia.
Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Sebastian? Bajingan ini tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik dan tidak memiliki uang. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya menonjol adalah wajahnya. Tapi apa gunanya memiliki wajah tampan? Apalagi, Sebastian juga tampan. Ivan bertanya. Apa kamu pikir aku tidak memiliki harga diriku? Mabel berargumen. Dibandingkan Sebastian, apakah harga dirimu lebih penting? Saat Ivan hendak membalas, ponsel Ellen berdering. Itu adalah Sebastian. Cepat jawab. Mabel kebetulan melihat nama yang ditampilkan di layar. Aku tidak menyangka Sebastian akan menelponmu secepat ini ketika kamu baru saja mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia sepertinya tertarik padamu. Apa yang kamu tunggu? Ini adalah kesempatan besar. Ibu. Ellen khawatir bahwa Ivan mungkin tidak senang. Mabel mengetahui apa yang dipikirkan Ellen. Apa yang kamu takutkan? Ivan bahkan sudah membiarkan seorang wanita menciumnya di depanmu. Maka, apa salahnya menjawab telepon Sebastian? Ivan sadar saat mendengar itu. Ternyata Mabel menangkap ciuman Alina itu hal yang serius. Ibu, bisakah ibu berhenti berbicara? Aku harus menjawab telepon. Pasangkan di speaker, atau aku akan terus berbicara. Ellen tidak mempunyai pilihan selain memasangkannya di speaker. Halo, Tuan Hafland. Halo, apakah ini Nyonya Reed? Dari ujung telepon terdengar suara Sebastian yang sedikit kolot. Dia juga sudah mengubah cara dia memanggil Ellen. Saat Ivan mendengar itu, dia tahu bahwa Sebastian mungkin telah mengetahui identitasnya. Ivan merasa terhibur. Sebastian sangat menarik. Sebenarnya, Ivan mengetahui bahwa Sebastian telah berusaha untuk mengakui bahwa dia tidak mengundang orang-orang itu, tapi Sebastian tidak pernah memiliki kesempatan itu. Ivan tidak membencinya tapi memiliki kesan baik terhadap Sebastian. Nyonya Reed! Ellen bingung beberapa saat. Mabel dan Hallie juga terkejut dengan perubahan sikap Sebastian yang tiba-tiba. Ya, kamu adalah istri Ivan. Aku tentunya harus memanggilmu sebagai Nyonya Reed. Sebastian berkata membenarkannya. Nyonya Reed, apakah kalian semua bebas malam ini? Aku dalam perjalanan ke kota Sisbay. Mari kita makan malam bersama malam ini. Baik. Baik. Sebelum Ellen menyetujuinya, Mabel mengangguk. Sebastian, Ellen punya waktu luang malam ini. Jam berapa kamu ingin bertemu dengannya? Kalian juga bisa menonton film atau semacamnya setelah makan malam. Sebastian dibuat tidak bisa berkata-kata karena dia merasa Mabel sedang menjebaknya. Sebastian dengan cepat menjelaskan. Sebenarnya, aku mengajak kalian semua keluar untuk makan malam-malam ini. Beritahu Ivan untuk datang juga. Aku belum mendapatkan kesempatan untuk minum bersama dia di perjamuan yang baru selesai tadi. Dia tidak luang malam ini. Mabel menolak atas nama Ivan. Tapi aku bisa menemani Ellen. Sebastian, kamu tidak perlu harus terlalu sopan. Kamu bisa memanggilnya Ellen saja. Bab 149, kembali ke kampung halaman. Di ujung telepon sana, Sebastian memukul ponsel karena sangat marah. Sialan! Kenapa Mabel tidak mengerti maksudku? Kutuk Sebastian dalam hati. Sebastian ingin memberitahu Mabel bahwa Ivan sangat hebat, Mabel juga harus berhenti mempermalukannya. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Setelah keheningan yang lama, Sebastian dengan sabar menyarankan. Baiklah, mari kita bertemu di Hotel Grand Fish pukul 7 malam. Kami akan tiba tepat waktu. Sebelum Ellen sempat berbicara, Mabel sudah menutup teleponnya. Ibu, aku harus mengantar Ivan ke terminal bus nanti. Dia harus pulang. Kenapa kamu menyetujuinya dengan cepat? Ucap Ellen mengerutkan kening. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Lagi pula, kenapa dia tidak bisa naik taksi sendiri? Tanya Mabel. Ellen dibuat terdiam. Tidak apa-apa, kalian pergi saja. Ibu benar, aku akan naik taksi saja. Ucap Ivan dengan tenang. Karena Sebastian sudah mengetahui identitasnya, Ivan tidak perlu khawatir dengan apapun. Sudah larut, aku pergi dulu. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku masih punya waktu. Ellen akhirnya mengantar Ivan ke stasiun bus. Di dalam mobil, Ellen berkata, Ivan, kamu tidak perlu menganggap serius kata-kata ibu. Kamu tahu kepribadiannya. Jangan khawatir, aku hanya menganggap Sebastian sebagai teman. Oke. Ivan mengangguk dan tertawa. Aku tahu sifat ibu, dia benar-benar peduli padamu. Aku hanya seorang pengangguran dan anak yang dibesarkan di pedesaan. Dibandingkan dengan Sebastian, aku. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kata Ellen. Aku tahu bahwa keterampilan medismu sangat hebat. Bahkan jika kamu membuka klinik kecil, kamu akan mendapatkan reputasi baik di kota Sisbay. Hanya saja kamu harus menyembunyikan keterampilan medis karena pembatasan ilmu pengobatan tradisional, kan? Setelah terjun ke dunia medis,
Ellen tentu tahu bahwa ada banyak aturan aneh untuk ilmu pengobatan tradisional. Apalagi Ivan berasal dari pedesaan. Dia pasti salah satu murid dokter desa yang memiliki kepribadian aneh. Oleh karena itu, para dokter desa mungkin menetapkan banyak aturan untuk murid-murid mereka. Sebenarnya, peraturannya tidak terlalu banyak. Ivan mengangkat bahu. Tapi karena aku belum mendapatkan ijazah dari sekolah kedokteran, termasuk tidak memiliki surat izin praktek. Jadi, jika aku membuka praktek, hal itu akan dianggap ilegal dan aku akan ditangkap. Namun, Ellen tidak percaya. Ivan bisa mendapatkan sertifikat dengan mudah dengan keahliannya. Jadi, aku ada pertanyaan. Ellen mengubah topik. Apa pendapat kamu tentang Nona Barnes? Tidak buruk, ucap Ivan tanpa sadar. Namun, dia langsung menyesalinya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Tepat ketika Ivan hendak menjelaskan, Ellen menyela. Setelah itu, Ellen terdiam dan mengemudi dengan serius. Kampung halaman Ivan jauh dari kota Sisbey. Ivan harus pindah bus beberapa kali sepanjang jalan dan butuh 5 jam untuk mencapai kampung halamannya. Desa Maple dikelilingi oleh pegunungan, perbukitan hijau, dan sungai. Ladang yang berada di antara gunung dan sungai, menciptakan pemandangan pedesaan yang indah. Rumah Ivan terletak di lokasi yang relatif dalam di desa. Ivan bertemu banyak orang dan menyapa mereka di jalan, tapi dia menyadari bahwa mereka tidak peduli padanya. Namun, Ivan sudah terbiasa. Keluarga Ivan adalah keluarga paling miskin di desa, dia juga sering dirundung ketika masih muda. Setelah itu, Ivan belajar keras dan menjadi satu-satunya orang di desa yang kuliah. Hal ini membuat banyak penduduk desa iri. Tumbuh di pedesaan, dia tahu bahwa orang-orang di sini sombong. Lagi pula, di mana ada orang, pasti ada persaingan. Tentu saja, ada beberapa orang yang membantu Ivan, seperti mantan kepala desa Maple, Henry Mickelson, yang telah meminjamkan uang kepada Ivan beberapa kali. Ivan memiliki 2 tujuan ketika pulang. Pertama, dia ingin membawa ibunya ke kota Sisbey untuk menghadiri pernikahannya. Kedua, Ivan ingin menghadiri ulang tahun Henry yang ke-80 keesokan harinya. Terlebih lagi, hadiah itu dipilih sendiri oleh naga hitam dan diserahkan kepada Ivan oleh Lar di perjamuan. Hadiah itu adalah sebuah pipa tembakau. Naga hitam membelinya di pasar gelap. Itu adalah pipa yang terbuat dari giok, milik pangeran ke-8 dari dinasti terdahulu yang bernilai lebih dari 10,5 miliar. Ivan berencana untuk menyumbangkan sebagian uangnya ke desa ketika dia kembali kali ini. Ketika Ivan semakin dekat ke rumah, dia merasa senang sekaligus gugup. Karena itu, dia mempercepat langkahnya untuk sampai di desa. Paman Reed! Seorang anak berusia 8 tahun bergegas berlari ke arah pintu masuk desa. Paman kembali tepat waktu. Cepat kembali ke rumah, atau akan terlambat. Ivan mengenal anak itu. Dia adalah Alec Mickelson, cicit dari Henry. Alec menarik lengan Ivan dan hendak berlari. Ivan menahannya. Alec, kenapa kamu terburu-buru? Aku punya sesuatu yang enak untukmu. Apa kamu mau? Tidak. Alec terengah-engah. Rumahmu akan dirobohkan. Keluargaku dan Nenek Rita berusaha menghentikan orang-orang itu agar tidak merobohkan rumahmu. Merobohkan rumah? Tanya Ivan dengan wajah masam. Seketika, matanya berkedip dan barisan penghalang di depannya menghilang tanpa jejak. Penglihatan batin Ivan membawanya pulang dalam sekejap. Seperti yang dibayangkan, ada banyak orang dan 3 buldoser di depan rumahnya. Ada tumpukan batu dan tanah di bawah buldoser. Sayangnya, dinding rumah telah diledakkan menjadi 2 sisi. Seketika itu juga Ivan murka. Alec, lihat, ada pesawat di sana. Ivan tiba-tiba menunjuk ke kejauhan. Di mana itu? Alaric berbalik. Namun, ketika Alec melihat ke belakang, Ivan telah menghilang. Di depan rumah Rita, ada 8 orang berkumpul di sana. 3 orang berdiri di depan 3 buldoser. Mereka adalah Henry, Robert Mickelson dan David Mickelson. Mereka bertiga membuka tangan dan menghalangi buldoser. Rita sedang duduk di tanah dan berpegangan pada paha seorang pria parubaya. Dia memohon. Tuan Rousseau, tolong suruh mereka berhenti. Aku akan kehilangan rumah jika mereka merobohkannya. Kamu seorang imigran dan dokumen rumahmu juga tidak lengkap. Ini instruksi dari atasan untuk merobohkan rumahmu. Ucap kepala desa saat ini, Hio Rousseau, sambil mendengus dingin. Dia menepis Rita dan memarahi. Aku sudah sangat bermurah hati membiarkanmu tinggal di desa selama 30 tahun. Pergilah. Apapun yang terjadi, rumahmu harus dihancurkan hari ini. Ya. Seorang pemuda di samping Hugh berkata. Bukankah anakmu seorang mahasiswa? Bukankah dia pergi ke kota Sisbey untuk bekerja? Kamu dapat menyuruhnya membeli rumah di kota nanti? Kamu tidak diterima di desa kami. Jameson Rousseau, jangan bersikap kejam. Ucap Henry dengan gemetar.
Rita telah tinggal di sini selama 30 tahun, dan tidak ada seorang pun di desa yang pernah mempermasalahkannya. Keluargamu lah yang terus mencari masalah. Kamu ingin membalas dendam pada Ivan setelah dia melaporkanmu, karena mencoba menipu uang semua orang di desa. Apa menurutmu aku tidak tahu? Bab 150, menghancurkan rumah. Saat itu, akulah yang mengizinkan keluarga Rita datang ke sini. Kamu harus melewatiku terlebih dahulu sebelum merobohkan rumahnya hari ini. Henry sangat emosional sehingga tangannya yang memegang pipa tua gemetar. Tuan Mickelson, siapapun yang berani menyakitimu, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara yang dingin. Setelah itu, Ivan muncul dari sudut. Dia memelototi Hugh, Jameson dan 3 orang pengemudi bulldozer. Ivan! Rita tercengang. Ivan! Ivan! Henry dan keluarganya berteriak bersamaan. Halo, David dan Robert. Sapa Ivan. Kemudian, Ivan mendekati Rita. Bangun, Ibu. Ivan membantu Rita berdiri dan berkata dengan tenang. Aku sudah kembali. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di sini. Setelah itu, Ivan menatap Hugh. Apakah kamu akan merobohkan rumahku? Tatapan Ivan entah bagaimana membuat Hugh merinding. Ya, aku ingin menghancurkan rumahmu. Ivan, apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan benar setelah kembali? Tanya Jonathan dengan nada dingin. Jameson seumuran dengan Ivan, dia telah membuka sebuah restoran kecil di desa dan bisnisnya berjalan dengan baik. Benar! Rumahmu harus dirobohkan! Ucap Tia Quen sambil bertolak pinggang. Dia adalah ibu dari Jameson yang memiliki sifat kasar. Selama bertahun-tahun, dia sering membual tentang Jameson kepada Rita. Ivan, apakah menurutmu kamu sudah hebat sejak kuliah? Mobil Jameson adalah Audi, dia tinggal di sebuah rumah di kabupaten, dan pacarnya adalah pemilik perusahaan. Bagaimana denganmu? Ya, Jameson telah mendapatkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Kudengar dia membeli 2 rumah di kabupaten dan 1 lagi di kota. Jameson telah membawa ibunya tinggal di rumahnya yang ada di kabupaten selama 2 kali tahun ini. Dia benar-benar pria yang hebat. Coba lihat Ivan, meskipun dia lulus dari universitas, dia masih seorang dokter biasa. Ivan, sebaiknya kamu menyewa rumah di kota Sisbe dengan ibumu. Rumahmu harus dirobohkan. Bukankah sudah cukup untuk tinggal di desa kami selama 30 tahun? Rumahmu tidak terdaftar, apa ibumu tidak memberitahumu tentang itu? Beberapa penduduk desa berceloteh dan memuji Jameson. Di masa lalu, mereka mungkin membela Rita. Tapi sekarang, ayah dari Jameson adalah kepala desa, dan Jameson begitu sukses sehingga Ivan tidak bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, semua penduduk desa ingin menjilat Jameson dan keluarganya. Ivan menyeringai dan melirik semua orang. Mengabaikan penduduk desa, Ivan semakin kesal ketika melihat kerabatnya bergabung dengan kerumunan untuk menyalahkan dia dan Rita. Ivan menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat Rita. Ibu, apakah benar rumah kita tidak terdaftar? Ya. Rita yang mengenakan pakaian santai, mengangguk tak berdaya. Keluargaku dan aku pindah ke sini 30 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, nenekmu meninggal. Pamanmu yang ingin berpisah, meninggalkan bibimu dan aku untuk hidup bersama. Setelah itu, bibimu menikah dan pergi. Aku tidak memberitahumu hal-hal ini karena kamu masih muda saat itu. Lalu kenapa mereka hanya merobohkan rumah kita? Bagaimana dengan rumah pamanku? Apakah rumah mereka terdaftar? Tanya Ivan. Mereka baru saja mendapat akta rumah sehari sebelum kemarin, dan mereka telah mengubah alamat daftar rumah tangga mereka menjadi Desa Maple. Rita menghela napas. Ivan, kamu tidak bisa membiarkan mereka merobohkan rumah, atau kita tidak akan punya tempat tinggal. Pamanmu memberikan uang dalam jumlah banyak kepada kepala desa, tapi aku tidak punya uang. Apalagi, kamu melaporkannya sebelumnya, jadi, jika kamu dianggap pendatang, bagaimana denganku? Tanya Ivan. Tuan Mickelson berusaha keras untuk mendaftarkanmu. Ucap Rita menjelaskan. Aku mengerti. Ibu, tidak apa-apa. Kita punya tempat tinggal. Aku sudah punya villa besar di kota. Jadi, biarkan saja mereka merobohkan rumah ini. Kata Ivan dengan nada lembut. Ivan tahu apa yang terjadi sebelum Rita menceritakan semua cerita itu. Sekarang kebijakan mengenai tanah semakin ketat. Rita tidak diizinkan untuk tinggal di sini secara legal. Robert dan David, kembalilah. Kalian tidak perlu menghentikan mereka lagi. Sebelum Rita sadar, Ivan berjalan mendekati Henry dan membantunya. Ayo pergi, Tuan Mickelson. Ivan, ini satu-satunya rumah Rita. Rumah ini akan menghilang jika mereka merobohkannya. Ucap Henry mengaku kalah. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kata Ivan. Mereka mendapatkan dokumen pembongkaran. Meskipun mereka adalah biang keladi dari semua ini, mereka berhak melaporkan kalian ke polisi.
Dengan begitu, kalian akan memiliki catatan kriminal. Pikirkan tentang Alex sebelum kalian melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan ibuku yang tidak punya tempat tinggal. Percaya padaku, oke? Kemudian, Henry dan keluarganya meninggalkan tempat itu. Haha, mahasiswa benar-benar mematuhi hukum. Ada sedikit kekecewaan di mata Jameson. Awalnya, dia sudah bersiap memanggil polisi untuk menangkap Henry dan keluarganya. Lagi pula, dia tidak pernah menyukai keluarga Mickelson. Namun, Jameson tetap merasa senang menghancurkan rumah Ivan. Orang tuanya selalu membandingkan dia dengan Ivan ketika Jameson masih muda, hanya karena dia tidak memiliki nilai bagus. Karena itu, dia bersumpah bahwa dia akan melampaui Ivan di masa depan. Hari ini, Jameson telah mencapainya. Jameson tahu bahwa Ivan akan kembali untuk ulang tahun Henry. Jameson dan ayahnya sengaja membuat skenario konspirasi ini untuk memberi Ivan pelajaran. Melihat Ivan dikalahkan, Jameson sangat senang. Ivan, aku sudah memintamu untuk berhenti sekolah dan berbisnis denganku. Kamu menolakku saat itu, kamu bahkan tidak punya rumah, tapi kamu menyombongkan diri bahwa kamu punya villa. Hancurkan! Ucap Hugh yang sudah bersiap. Dia langsung memberikan instruksi tanpa ragu. Ketiga pengemudi segera menyalakan bulldozer lagi sesuai perintah. Mereka dengan kejam menghancurkan rumah Ivan. Dinding rumah pun runtuh, dan debu juga ikut berterbangan di mana-mana.